Shalom, puji nama Tuhan. Pagi ini kita bertemu lagi dalam tuntunan sepekan kita di bulan Juli. Kita mau siapkan hati kita mau puji Tuhan, menyembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Syukur Tuhan buat pagi hari ini, buat anugerah, buat kasih-Mu. Kalau kami ada sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau urapi setiap kami Tuhan.
dan apa yang kami bicarakan semuanya untuk hormat kemuliaan nama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan shalom. Luar biasa buat pagi hari ini kita boleh berkumpul. Kalau kita boleh ada sampai pagi hari ini, kita percaya semua karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Gak terasa ya, kita sudah masuk di bulan Juli dan saat ini kita ada di dalam tuntunan sepekan di hari yang pertama. Saya tidak sendirian, saya Uli ada bersama dengan Kul Hosana. Boleh perkenalkan diri mulai dari sebelah kanan saya. Dewi Tong. Saya dengan Eva. Dengan Hasan, Saya dengan Jojo. Haleluya, luar biasa. Kita mau bahas apa nih? Soal tahun ini kita yakin dan percaya ini adalah tahun penuaian jiwa-jiwa. Amin. Amin. Tahun 2025 kita percaya ini adalah tahun penuaian dan kita percaya ini Kul Hosana menuai. Amin. Amin. Haleluya. Tema kita pagi hari ini adalah apakah kamu siap menuai? Amin. Amin. Wow, luar biasa ya kalau kita sudah melalui semester yang pertama dan saat ini kita memasuki semester yang kedua. Gak terasa ya kita udah di bulan yang ketujuh nih tahun ini. Kita yakin dan percaya tahun ini kita akan menuai jiwa-jiwa lebih lagi. Amin. Amin. Ini pertama-tama saya mau menanyakan ini, Kul Hosana nih di semester yang pertama apa nih yang udah dialami penuaian, apa nih yang sudah dirasakan untuk di semester yang pertama? Boleh dari ketua kulnya nih. Oh, haleluya. Ya puji Tuhan, Kul Hosana makin ada bertambah jiwa baru ya. Wow, luar Udah ada biasa. jiwa baru. Tapi memang pergumulan kami ini yang pria. Nah, jadi emang jiwa-jiwa ada nih, tapi perempuan. Kebanyakan perempuan. Nah, Iya. ini kami berdoa supaya ada yang pria Iya. juga ikut gitu, apa kepala keluarga. Yang puji Tuhan sih, ya setiap hari kami ada doa keliling ya. Wow, luar Kami biasa. ada doa keliling hanya apa di klaster B aja sama di ruko ya. Kami ya kalau doa keliling ya saya perkatakan itu kepala keluarga tuh dilawat Tuhan biar Yes, benar. bisa ikut cool gitu. Yes, benar. Jangan yang cewek terus diselamatin Ya, ya kan, ya. yang laki kan Di diselamatin. surga semua perempuan deh. Makanya. Gitu dia tuh. Oh gitu. Makanya saya juga yang nggak percaya kenapa di Alkitab banyak kan ceritanya tentang janda-janda. Ya. Duda-duda kagak ada nih. Gitu. Oke, itu dari Pasan. Oke, Hmm. dari Ko Jojo dulu. Ko Jojo, penuaian siap menuai kan pastinya Ko Jojo ya. Nih di semester pertama penuaian apa nih yang udah dirasakan nih oleh Ko Jojo atau dengan keluarga yang ada nih? Kalau dari saya sendiri untuk semester 1 ini mungkin kalau dari sisi pekerjaan waktu itu sempat tuh di GBI Modern Land diajak waktu itu sama Pak Hasan ke Modern Land acara apa gitu kan. Terus ada ketemu Dedi Peter sama Bunda Christine. Waktu itu terakhirnya tuh kita diurapin. Nah waktu diurapin itu tanpa yang saya duga Dedi Peter tuh kayak tahu gitu loh apa namanya muridnya nih lagi ada apa gitu kan. Nah, dia cuma bilang dia pegang tangan saya sebelum pengurapan, dia pegang tangan saya, dia doa, dia cuma bilang kamu bisa ngelewatin semester ini dengan baik dan masuk semester 2 kamu menuai. Amin. Amin. Nah jadi apa yang dikatakan Dedi Peter waktu itu puji Tuhan berbuah gitu. Yes. Di bulan Juli ini udah masuk semester 2, terus bentar lagi juga nggak berasa beberapa minggu lagi, 2 minggu lagi masuk ke bulan Agustus, hasilnya ada. Dan di dalam pekerjaan apa yang diberikan tanggung jawab sama pimpinan tambahan dan ternyata berhasil gitu, puji Tuhan. Terus kalau dari sisi pribadi saya menuai menurut saya sendiri, saya menuai untuk jiwa saya sendiri dulu. Jadi sebelum saya menuai untuk orang lain, saya meraih menjangkau jiwa-jiwa, saya menang dulu untuk diri saya sendiri. Iya. Misalnya mamanya di dalam kehidupan kita pribadi gitu ya, mau itu di kehidupan
berumah tangga, di pekerjaan, di sosial gitu kan, di dalam lingkungan rumah ada hal-hal yang di luar didugaan kita, apa yang tidak kita perbuat, apa yang tidak kita lakukan, apa yang tidak kita pikirkan, tapi berbalik. Tapi saya ingat pesan dari Pak Gembala waktu khotbah kemarin hari Minggu, ada baiknya kita mengalah, ada baiknya kita menjaga ucapan ya tanpa kita sadarin, kita doa sama Tuhan. Saya berhasil menang. Saya berhasil mengakui kesalahan saya meskipun itu bukan kesalahan murni, dan murni benar-benar saya tidak salah, tapi diajarkannya kan lebih baik kita mengalah. Mengalah Dari- bukan berarti kalah ya Pak. Betul. Jadi mengalah ini untuk kita, untuk orang lain juga gitu Yes, kan. benar. Dan itu saya berhasil melewatin satu fase itu juga sempat dibicarain sama Pak Anton, Pak Gembala kita, sama Hasan dan Eva juga sebagai Gembala Kulhosana kita. Dan itu menurut saya menangan yang luar biasa gitu. Setelah itu kita mau tenang mau gimana ya makin sukaria lah dekat Tuhan semacam itu demikian. Oke, itu salah satu dari penuaian buah roh juga itu. Iya. Karena di dalam buah roh itu ada penguasaan diri. Iya. Ya, jadi Dari kita kita menguasai kontrol emosi. amarah kita gitu ya. Betul. Iya. Ya, lebih rendah hati. Iya. Sekalipun kita nggak salah, tapi kita berani minta maaf itu Iya. plus. Iya. Wah, luar biasa. Begitu. Sekarang saya mau tanya sama Cidewi nih. Kalau Cidewi gimana nih Cidewi? Saya ngerasain gini Bu, dari semester 1 yang tentang penuaian ini saya ngerasainnya terus terang saya pergumulan sama masalah anak ya. Apalagi kan dalam era gadget sekarang ini ya kan. Kalau dibilangin deh mainnya cuma sekian-sekian gitu kan. Puji Tuhan sih pas di semester 2 ini dengan doa dan puasa saya ngerasain dek kamu kan di sekolah dibilangnya cuma seberapa jam gitu. Sekarang puji Tuhannya dia mau nurut. Kalau saya udah bilang stop kamu jangan main di gadget dulu, dia mau nurut gitu. Penuh itu yang saya rasain. Terus pas pergumulannya gini, pas lagi karena namanya kita hidup kan karena anak ada sakit gitu ya. Pas saya sering doa puasa saya ngerasainnya doanya gini. Pas saya doain tidak berapa lama kemudian Tuhan itu jawab. Meskipun kita mulai obat dulu ya, beberapa jam kemudian langsung sembuh itu. Itu yang saya rasakan kuasa Tuhan itu sungguh dahsyat. Itu yang saya rasain itu. Untuk yang lain masih ada pergumulan sih. Ya, selama kita Iya, di sini masih tetap ada bergumul ya, Ci, iya, ya? tetap bergumul, tapi kita tetap jangan menyerah. Amin. Kalau emang hidup kan tetap terus berproses gitu. benar. Tapi kita harus tetap semangat, on fire dalam Tuhan, Amin. apalagi dalam pelayanan. Yakin mujizat itu masih ada. Amin. Amin. Itu aja. Oke, Ya. kalau dari Bu Eva sendiri nih kayaknya banyak ini, Wah, banyak banyak ini. banget nih. Kalau ini bisa berapa jam Wah, ya? bisa sampai besok kali ya. Ya, karena Oke, silakan Bu Eva. apa ya pokoknya Tuhan Yesus tuh baik dalam kehidupan saya maupun semuanya ya gitu kan. Kalau untuk di kul ya, saya puji Tuhan itu kan saya suami istri kan, termasuk ini juga kan gembala kul juga kan, dianggapnya seperti itu kan. Nah saya tuh merasakan selain penuaian jiwa-jiwa ya di Kulhosana, jiwa-jiwanya bertambah, puji Tuhan. Tapi jiwa-jiwa pertama kita jangan senang dulu nih. Yang penting itu jadi murid gitu Ya, kan. betul. Nah, saya kan kadang ada sharing, ngobrol sama ini yang namanya anggota kul ngalami pergumulan atau ada masalah atau ada apa gitu. Saya tuh merasakan sukacita udah ada kemajuan gitu loh. Itu kan berarti kan menuai kan, yang tadinya karakternya misalnya keras, misalnya gampang emosi gitu misalnya. Terus ada beberapa lah maksudnya dalam usaha kita doain, terus usahanya lumayan gitu kan. Itu kan termasuk penuaian juga, diberi kesabaran, lihat-lihat anggota kul berubah itu saya merasakan sukacita. Benar nggak Bu? Kalau kita kan nggak bisa ngubah
orang Orang, kan. betul. Paling yang kita doain ya Tuhan turut bekerja lah gitu. Yes, betul, benar. Nah, terus juga ya puji Tuhan banyak lah maksudnya kayak kita ngalamin zaman dulu ya, kalau misalnya ada atau tidak ada, misalnya kadang-kadang usaha kan lancar, kadang nggak lancar gitu. Kalau zaman dulu kan kita belum pulih ya, belum menang Belum gitu dapat kan. Tuhan gitu. Kalau misalnya itu langsung kayak stres, Ya, mikir, sedih. Tapi sekarang kalau ngalamin naik turun pun tetap sukacita gitu. Haleluya, Di situ betul. kita menang, di situ Yes. menuai maksudnya menuai gitu kan Benar. Bu, gitu. Nah, itu puji Tuhan. Dan keluarga saya, dari suami, dari keluarga saya gitu, orang tua saya semuanya juga puji Tuhan ya udah dibaptis. Kayak adik saya pergumul tuh, adik saya kan maaf ya, maksudnya kadang-kadang kan ada anak yang karena pergaulan gitu kan, ya puji Tuhan udah mau ke gereja, yang tadinya aduh iniin duit mulu gitu kan, karena judi nih, hati-hati makanya judi. Nah puji Tuhan sekarang udah berubah, udah ada usaha sendiri. Itu sih yang saya alamin. Kalau mau ceritain banyak banget. Yes, betul. Tapi pokoknya Tuhan Yesus baik lah. Yes, Tuhan Amin. Yesus dahsyat. Amin. Puji Amin. Tuhan ya. Memang kalau kita pikir-pikir penuaian itu banyak. Nggak semua semata-mata dari segi materi, Iya. nggak cuma jasmani, Iya. ada rohani juga. Bahkan kita bisa menuai jiwa-jiwa juga Iya. gitu ya. Kita yakin dan percaya kalau kita dekat sama Tuhan, kita pasti akan mengalami penuaian Amin. jiwa. Amin. 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 Nah, sekarang nih saya mau nanya nih, selain menuai dalam hal-hal yang ini tadi tuh, ada nggak yang belum kita tuai nih? Misalnya kan semester pertama itu kan pasti berproses ya. Kita sekarang masuk ke semester yang kedua. Kita kan pasti ada proses nih. Nggak semua di semester pertama itu kita tuai gitu kan. Iya. Pasti tetap ada pergumulan gitu ya. Nah, sekarang nih saya mau tanya nih, apa yang belum kita capai dan bagaimana caranya kita mau mencapainya gitu. Mulai dari ketua kulnya lagi nih, Pak San. Untuk penuaian gini memang kadang iblis nggak seneng ya. Iya, betul. Ya kita udah berusaha baik, tapi tetap aja ada kadang ada cobaan aja tuh dari si iblis yang bikin kita nggak suka cita gitu. Iya. Dari pelayanan ya kan, kadang saya pernah ngalamin, misalkan hari Minggu nih saya mau melayani di gereja jadi worship leader, hari Sabtunya saya dibikin jengkel tuh. Sampai ada di hati kepengen gantiin aja deh, gantiin orang supaya kalau hati nggak beres mana enak sih ya kan melayani di, apalagi sebagai pemimpin pujian kan. Kalau kita nggak beresin hati kita, nggak mungkin kita di mimbar itu bisa sukacita. Jadi kayak pakai topeng, ya kan? Jadi kayak dibikin begitu. Nah yang yang kemarin itu saya juga lagi sedang diuji juga tuh. Yang saya singkat cerita, saya kesaksian kejadian yang baru kemarin, pulang ITM tuh. Pulang ITM, saya dapetin anak saya si Kenneth yang paling gede, dia ada berbuat kesalahan yang menurut saya tuh lumayan fatal. Itu saya udah hampir lepas kontrol loh. Saya udah hampir mau pukul dia. Cuman saya masih tahan, saya nggak pukul. Saya cuma genggam tangan saya bikin doang, dan saya juga nggak memperkatakan kata-kata yang kata-kata kutuk ya, kata-kata kutuk saya nggak. Saya cuma kasih, kenapa kamu begini? Kenapa kamu berbuat seperti itu gitu. Akhirnya saya marah banget, saya sampai nggak bisa kontrol. Yang bisa saya kontrol hanya saya nggak mukul dia, saya tidak memperkatakan kata-kata sia-sia, saya cuma nasihatin dia. Tapi yang saya kalah, saya nggak bisa maafin dia. Itu saya kalah tuh di situ. Pas dia mau samperin saya bilang kamu keluar dari kamar, kamu keluar gitu. Akhirnya keluar. Nah saya kan nyakitin hati dia dong, ya kan. Ya puji Tuhan ya, istri saya menenangin saya kan. Makanya istri itu penolong ya. Istri itu tenangin saya. Dia ke bawah ngobrol sama si
enak. Saya di kamar sendiri. Nah pada saat itu saya di kamar sendiri, tiba-tiba saya ingat firman Tuhan, kalau kamu nggak bisa maafin orang yang bersalah kepada kamu, Bapa di sorga juga nggak maafin kamu. Apalagi itu anak saya sendiri. Itu saya benar-benar tergampar. Saya nangis jadi-jadinya di situ. Saya nangis jadinya, istri saya peluk saya nangis, nggak berhenti. Ada kali saya nangis 5 menit, itu saya nangis lama banget. Itu saya nangis, hati saya sakit banget. Tuhan ampunin saya ya, Teh. Jadi takut saya, Tuhan ampunin saya. Akhirnya anak saya masuk tuh, nangis dipeluk saya, minta maaf. Saya juga nangis juga ya, ketika kami pelukan nangis. Saya kayak minta maaf sama saya juga minta maaf sama dia, udah bentak gini. Akhirnya beres tuh. Sudah itu hati tenang rasanya, hati tenang. Terus pagi juga saya bisa anterin dia. Ya makanya ya kita mesti banyak-banyak ini ya, bener kata Cidewi. Tiap hari kita diproses tuh. Tiap hari kita diproses. Ya saya juga jujur aja, saya masih dalam tahap belajar nih di sini nih, dalam mengendalikan emosi itu. Ini dalam tahap belajar, tapi ya saya berusaha ya bisa menang di sini. Nah, makanya saya berdoa, walaupun saya belum bisa 100% menang di sini, saya akan terus berusaha saya bisa menang untuk pengendalian diri ya. Itu namanya buaro juga ya, salah satu buaro, pengendalian diri yang gimana kita respon kita gitu loh, respon kita. Padahal Bapak Gembala udah sering ngomong, Kalau dikecewain orang maksudnya respon kecewa. mengenal respon menentukan hasil, respon menunjukkan siapa saya sesungguhnya. Pak Agam sering ngomong kayak gitu terus. Terngiang-ngiang di telinga saya, saya nggak bisa menahan emosi gitu ya. Sekarang pelan-pelan saya belajar. Memang kadang sih sakit, memang kadang sakit. Diri kita tuh berontak kan, daging kita berontak kan. Tapi setelah itu ya kita bisa menang. Pada saat kemenangan ya ada sukacita. Kayak tadi Johan juga cerita kan, dia bisa maafin orang yang mungkin 100% bukan salah dia gitu, tapi dia mengalah supaya untuk menang gitu. Sukacita, bukan sukaria ya. Sukaria mah nasi uduk ya. Ya puji Tuhan. Ya memang kalau kita sekarang kita nih kebetulan udah berkeluarga semua ya. Memang di dalam keluarga pergumulan kita itu memang anak itu paling sering karena apa? Anak itu kan pemberian dari Tuhan. Dan ingat satu hal yang kayak kata Gembala juga bilangnya gini, kalau kita dipercayakan sesuatu, ingat bahwasanya kita bukan pemilik, tapi penilik. Kita cuman dipercayakan Tuhan, dititip Tuhan untuk mengasihi, mengajari dan merawat anak itu gitu ya. Jadi kalau misalnya terkadang kan kita gitu ya, kita merasa gini, kalau kita maunya seperti kita gitu, tapi harus kita ingat anak itu pun punya ininya sendiri juga gitu. Dia punya karakter sendiri, dia punya keinginan sendiri gitu. Dan yang saya tahu tuh ya kita sebagai orang tua tuh cukup berdoa sih, minta sama Tuhan biar Tuhan yang ubahkan, Tuhan yang pulihkan gitu seperti maunya Tuhan, gitu, bukan seperti maunya kita ya. Nah, ini pertanyaan yang berikutnya nih. Sekalipun demikian, mungkin masih banyak yang belum kita alami ya. Mungkin apa penyebabnya kita belum mengalami penuaian itu. Kalau kita belum mengalami penuaian itu, jangan berkecil hati sebenarnya. Karena ada waktu Tuhan ya. Waktu Tuhan itu pasti kita yakin itu adalah waktu yang terbaik gitu. Mungkin nggak sekarang, mungkin bulan depan, bulan depannya lagi, atau tahun depan. Kalau kita percaya, kita pasti akan mengalami penuaian. Amin. Nah, saya mau nanya Ko Jojo nih. Ko Jojo nih bisa masih ada yang mau Tuhan perbaiki nggak? Kalau misalnya kan kita yakin nih, kalau kita itu belum menuai, pasti kan karena ada yang mau diperbaiki ya dari diri kita gitu ya. Apa tuh misalnya yang mau kita perbaikin kayak gitu dari diri kita sehingga penuaian itu bisa kita rasakan gitu. Gimana menurut Ko Jojo? Menurut saya sendiri sih
sebelum kita merubah seseorang, atau kita tidak bisa merubah seseorang, Iya. tapi mungkin juga bisa dia melihat dari perilaku kita, cara ngomong kita, perbuatan segala macam. Contohnya anak saya sendiri, Anak yang lagi. tadinya anak lagi, balik Anak lagi nih, lagi. ini nggak jauh-jauh dari anak sama istri, Iya. ya, istri ke anak sama suami biasanya. Iya. Nah jadi kalau anak saya kebetulan, puji Tuhan, memang sih saya lebih banyak bicara ke anak saya untuk ibadah, pelayanan segala macam, dan itu sudah dimenangkan satu. Jadi dalam arti kata, dia sudah tanpa saya suruh pun dia sudah mau pelayanan, Yes. tanpa saya tanya pun langsung info, Pi aku mau begini, Pi aku mau begitu. Itu saya senang banget. Terus ibadah juga nggak lewat, mungkin yang masih agak molor, nggak molor gimana sih ya, maksudnya kayak model baca firman kita waktu apa ya, hening lah untuk kita baca firman, merenungkan gitu kan. Mungkin itu masih nggak molor-molor kayak, cuman puji Tuhannya yang ada sisi lainnya dia bisa mengikuti. Intinya sih dari kita bisa berubah, orang lain baru bisa mengikuti. Jadi contoh hari ini gitu kan, saya sendiri pikir oh masih lama nih gitu kan. Kebetulan istri saya masih berdoa terus sampai sekarang tuh biar kita nih tiap minggu ibadah terus bareng-bareng gitu kan. Siapa sih yang nggak mau ibadah bareng gitu kan, so, istri sama anak maupun istri juga sama suami sama anaknya gitu kan. Yang tadinya dia nggak mau sekarang udah mau. Terus udah gitu kayak contoh hari ini pun tiba-tiba saya diomelin, kamu udah tahu mau segala macam, bukannya siap-siap buruan mandi, itu mau firman segala macam atau mau gimana gitu. Jadi berbalik saya yang diingetin gitu. Tuh cuman saya ngeliat memang mesti saya dari diri sendiri yang berubah. Yes. Baru mungkin puji Tuhan mudah-mudahan gitu ya yang lain bisa mengikuti. Contoh ya dari istri, dari anak gitu. Jadi apalagi saya mikir saya kepala rumah tangga, keluarga mesti bisa lebih bijak gitu kan, terutama di diri saya masih lawan sampai saat ini mengendalikan emosi. Saya orangnya mungkin kalau dari lingkungan rumah mungkin terbantunya ada istri, ada anak, terus juga nggak jauh-jauh juga dari rumahnya gembala, kalau sana nih Hasan Meva. Tapi kalau di luaran saya masih berupaya banget melawan emosi ya. Ya memang siapa yang jeleknya saya masih emosian memang di luar, tapi kalau di rumah ya yang tadi saya sebut, kalau di kantor saya masih mikir ada bos gue gitu. Saya nggak mikir akhir, dia malah mikir ada bos gue. Cuman di jalanan lah intinya segala macam saya mesti lebih banyak belajar gitu. Intinya dari kita berubah sendiri dulu baru bisa orang lain bisa ikut mungkin ya. Yes. Ikut teladan lah intinya seperti itu sih. Betul. Sih. Sebelum kita mengubah orang, kita harus mengubah diri kita sendiri dulu ya. Iya. Kita harus berubah dulu gitu. Iya. Ya. Nah, nih Bu Eva nih, saya mau nanya, apa sih kiat-kiat yang harus kita lakukan nih untuk kita bisa mengalami penuaian lebih lagi di semester yang kedua? Mungkin di semester yang pertama ada beberapa poin yang kita belum mengalami gitu ya. Tapi biar di semester yang kedua ini kita bisa mengalaminya. Apa tuh kira-kira kiat-kiatnya biar semua kita bisa boleh belajar? Kasih firman Tuhan dulu. Iya betul, benar. Kita baca ya di firman Tuhan di Ulangan 11 ayat 13 sampai 14. Oke. Kita sama-sama baca. Saya bacakan ya. Oh iya. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. Itu kan firman Tuhan ya, maksudnya
supaya kita ngalamin apa tadi Penuaian. penuaian, ya kita yang satu apa, mendengarkan, sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan. Yes. Yang pasti kita harus taat ya, Iya. taat akan perintah Tuhan. Kita benar-benar memberikan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan gitu kan. Yang itu yang pasti seperti itu Bu Li. Jadi kalau misalnya kita lagi ngalamin pergumulan, kita ingat firman Tuhan, Iya. perintah Tuhan, kayaknya langsung tuh yang tadinya misalnya mau emosi, kayak ada Roh Kudus gitu kan. Kadang-kadang orang bisa emosi itu karena satu, mungkin karena pikiran, pekerjaan, ditambah tiba-tiba ada sesuatu yang mengecewakan kan gitu kan. Kalau kejadian kemarin ke anak saya itu sebenarnya saya itu puji Tuhan, anak saya yang cowok itu dia tuh nggak nakal, menurut saya nggak nakal. Yes. Dia tidak aneh-aneh, cuman tahu sendiri zaman sekarang ya, pada main handphone, main games, baru isi Gojek itu duit habis lah karena kesedot. Cuman kan kadang-kadang kita ini mau belajar ini ya, nahan emosi, maksudnya karena baru diisi kan emosi kan gitu kan. Kamu kok begitu, itu kan sesuatu yang tidak berguna kan. Maksudnya sesuatu yang tidak berguna, kenapa kamu habiskan untuk yang sia-sia kan. Main games itu, memang games itu benar-benar itu menurut saya itu penuaian buat saya ya, maksudnya buat anak saya dan suami saya gitu. Suami saya diproses, anak saya diproses gitu kan. Pada saat dia main games itu saya itu memang doain terus supaya dia tidak terikat games gitu Bu Li gitu kan, supaya suami saya juga lebih sabar lagi gitu kan, sama-sama proses gitu kan. Nah saya pada kejadian itu saya tenang gitu loh, maksudnya ini sebenarnya masalah kecil gitu, menurut saya masalah kecil gitu kan, ya tinggal masing-masing responnya aja kan. Nah pada saat saya ini sama anak saya kasih pengertian gitu, itu games kan memang udah dihapus kan, hapus semua. Terus saya nasehatin, lebih baik kamu beli sesuatu itu buat orang yang susah, saya bilang gitu, buat jadi berkat buat orang lain. Itu gunanya apa, saya bilang games itu sampai pakai duit, saya bilang gitu kan. Itu kan sesuatu yang tidak berguna, saya bilang gitu. Ya dia mau ngerti, kita doain, ya itu saya doa, udah nggak usah main game. Kalau teman kamu ajak main maksudnya ini game lagi, bilang aja, maksudnya ya aku udah nggak main lagi gitu kan, kayak gitu. Intinya saya puji Tuhan, saya itu menuai anak saya jadi kayak terlepas gitu loh, ngerti. Dari kadang-kadang kita harus perlu diginiin dulu baru ini kan menang gitu kan, baru masalah itu jadi sukacita kan gitu. Itulah ya menurut saya ya, itu proses ini ya gitu loh, menurut saya gitu loh Bu Li. Dalam kejadian seperti itu, jadi yang satu berarti mikir, oh saya berarti harus lebih sabar. Yang satu, oh iya saya berarti udah nggak main games lagi misalnya anak saya gitu. Tapi puji Tuhan, biarpun main itu, anak saya itu on fire gitu loh, melayani apa kayak sekarang kan ini maksudnya kayak setiap hari diajak ke Tanggi nih, misalnya ada kegiatan apa gitu, semangat dia pergi ke Modern Land apa gitu, saya kasih. Kalau hal positif olahraga sama orang gereja saya kasih gitu kan. Tapi kalau memang kalau dia main game apa tuh, saya terus terang, karena itu akan ini ya, apalagi permainan games kan ini ya, bisa ganggu pikiran, terus konsentrasi gitu kan. Itu kan berbahaya ya, keterikatan seperti itu. Itu saya pergumulan, benar-benar saya doa, ya puji Tuhan, ya inilah jawaban dari Tuhan, walaupun ada gesekan dulu gitu Bu Li ya. Betul. Memang kalau masalah game ini kayaknya itu masalah di ibu-ibu sedunia kayaknya. Bukan cuman di bukan di Indonesia, bahkan mungkin di seluruh dunia ya. Itu kayaknya lagi booming atau gimana untuk game Z sekarang ini. Boleh, kalau kita sayang anak, kita harus tegas. Iya, betul. Gitu loh. Jangan kita biarin anak kita main game. Saya itu orangnya tegas gitu loh. Saya nggak mau anak saya keterikat games gitu. Jadi kalau misalnya mami yang lain boleh gini-gini, itu orang lain. Kalau saya sayang kamu,
berarti mami tegas sama kamu gitu, itu buat kebaikan kamu, buat masa depan kamu. Ya, Lebih fokuslah kamu sama Tuhan, saya bilang gitu. betul. Dan kita percaya ya, saat kita mau mengalami kemenangan itu Ya. pasti kita akan mengalami ujian terlebih dahulu. Pasti. Amin. Amin. Nah, gimana kita mau menang Hmm. kalau ujiannya belum, Iya, gitu kan? benar. Anak-anak sekolah belum ujian, nggak mungkin dia naik kelas kan? Iya. Pastinya mengalami ujian dulu, baru kita boleh naik kelas. Yes. Amin. Yes. Oke, puji Tuhan. Dan yang terakhir nih, saya mau nanya Cidewi nih, apa juga Cidewi kiat-kiatnya yang harus kita persiapkan untuk kita boleh mengalami penuaian di semester yang kedua ini? Kita harus ini ya, memberi lebih ya, memberikan waktu kita. Iya. Ada di Mazmur 90 ayat 12. Oke, kita buka Ya, kita bacakan. Ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kemudian yang kedua adalah kita harus memberikan harta kita seperti hobi. Kan kadang-kadang kita karena ngurusin anak kayak saya nih ya, kadang karena anak, saya juga dulu sempat bilang, Pak, saya gimana pelayanan, saya bilang saya mesti ngurusin anak gitu. Tapi Eva kasih pengertian saya, Ci, coba kamu lihat si A gitu, dia bisa ibadah sambil bawa anak. Ya, saya mikir lagi. Makanya waktu itu ada seperti ini juga rekaman YouTube. Puji Tuhan, saya ajak anak saya, dia mau ikut gitu kan. Jadi sebenarnya kalau masalah ngurus anak tuh apa, sebenarnya bukan Jangan jadi jadi pahala atau apa, ya benar gitu. Sebenarnya bisa aja itu, selagi kita bukan waktu yang ngatur kita sih Kita sebenarnya. yang ngatur waktu. Iya, Yes. betul itu. Kemudian poin yang ketiga adalah berikan hidup kita untuk Tuhan. Iya. Ada di Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin. dengan memberikan hidup kita untuk Tuhan ya. Iya. Betul. Terus kita kan kalau kerjain apa-apa gitu ya, apalagi untuk pelayanan itu harus fokus. Segala sesuatu itu memang harus fokus. Jadi apapun yang kita lakukan, Tuhan, penyataan Tuhan itu selalu ada untuk kita. Yes. Itu sih menurut saya. Amin. Ya, puji Iya, puji Tuhan. Tuhan, kuasa Tuhan tuh sungguh dahsyat sih. Yes. Luar biasa. Karena saya mengalami sendiri dari titik 0 sampai bisa seperti sekarang ini, itu boleh kata itu termasuk penuaian yang besar dari Tuhan juga. Amin. Karena sebelumnya kan ada waktu itu ada yang khotbah masih di tempat kita yang lama, gereja lama. Dia waktu itu lagi di mimbar depan, terus tiba-tiba dari mimbar depan dia tiba-tiba lari ke saya. Posisi saya itu, saya pas duduk paling belakang. Dia langsung doa begini buat saya, bahwa Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit untuk dan mencurahkan berkat-berkatnya untuk kamu. Kamu akan melalui penuaian, dia bilang. Itu saya ingat tahun 2019. Terus tetapi tidak semerta-merta Tuhan jawab doa saya. Saya bilang, Tuhan, kapan sih saya mengalami penuaian? Saya tunggu setahun gitu ya. Akhir pas tahun 2023 pas pindah di tempat yang baru, ternyata itu jawaban dari perkataan dari hamba Tuhan itu. Makanya saya bilang tadi, yang saya katakan di awal, kita harus berproses, itu proses Tuhan yang terbaik. Kita sebagai hamba Tuhan hanya menjalankannya saja. Selebihnya kita selain ke Tuhan, apapun yang itu. Yes. Ya itu. Sabar. Sabar dengan proses. Kapan? Ya sabar Iya, aja. iya, sabar aja. Sabar aja. Sampai waktunya Iya, Tuhan. semua ada waktunya Kan Tuhan. kita murid Tuhan ya, nggak gampang. Iya. Masa mau apa Tuhan kasih, Iya. Tuhan kasih kan
ini kan kita Iya. gampangan itu gitu. Sama Iya. anak sendiri aja kita gitu ya. Iya. Nggak mungkin anak bayi minta motor dikasih. Kan nggak Iya, mungkin. iya. Gimana caranya dia naik motor kalau Iya. misalnya dia Iya. minta motor ya kan? Gitu juga kita dengan Tuhan. Iya. Kalau kitanya belum siap, nggak bakal Tuhan kasih. Iya betul. Pasti kita Tuhan lihat dulu, siap nggak anakku ini Oh, untuk iya. Tentunya menerimanya. pasti dijawab Ah, ya. Yang penting kita jalan tempat Tuhan ya. Iya. Yes. Pokoknya ikut Tuhan selalu manis. Amin. Amin. Terakhir saya ada cerita nih. Oke. Saya Iya. punya anak yang terakhir ya. Anak ini perempuan Catherine ya. Mhm. Dia paling deket tuh sama saya. Dan dia paling bisa ambil hati saya. Iya. Waktu dia masih umur 5 atau 6 tahun ya. Itu depan rumah saya tuh kan masuk ke dalam tuh gang itu yang mau masuk ke B12 itu kan agak gelap tuh. Iya. Kalau maghrib itu gelap kan. Saya tanya, "Dek, kamu berani ke situ sendiri?" Nggak berani. Kecuali sama papi. Aku kemana aja berani. Yang penting papi di sebelah aku. Waduh. Wah, itu kan langsung meremah tuh di ini tanya itu kan. Heeh. Seperti Kita bapak kita. iya, Iya. kayak bapak kita aja di Iya, surga kan. iya betul. Kemana aja kita nggak takut. Mm-mm. Yang penting ada Tuhan Yesus Iya, di samping betul. kita. Bapak di dunia aja terenyuh. Iya. Itu anaknya ngomong Heeh. apalagi Bapak kita yang di surga. Amin. Amin. Kalau kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku nggak mau jalan kalau nggak Tuhan sama aku, gimana hati Tuhan? Wah, ini anakku luar biasa kata Tuhan. Iya. Tuhan pasti sertai kita. Iya. Amin. Wah, puji Tuhan. Luar biasa ya. Pagi pembahasan pagi ini kita yakin dan percaya apapun yang kita boleh alami di semester yang pertama, baik kita udah menuai ataupun belum, kita yakin dan percaya di semester yang kedua kita boleh semangat lebih lagi, makin Amin. cinta Tuhan lebih Amin. lagi, makin Amin. sungguh-sungguh lebih lagi sama Amin. Tuhan. Amin. Kita yakin dan percaya waktu Tuhan pasti adalah waktu yang terbaik Amin. untuk kita Amin. mengalami penuaian. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau tutup ibadah tuntunan sepekan kita pagi hari ini. Kita mau bersama-sama berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang boleh sharing Tuhan kebenaran firman-Mu ya Tuhan pagi hari ini. Kami yakin dan percaya apa yang boleh kami perbincangkan Tuhan pagi hari ini boleh menjadi berkat Tuhan bagi kami, bahkan bagi orang-orang yang mendengarkannya ya Tuhan. Pakai setiap kami, pakai hidup kami Tuhan, untuk menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biar kiranya Tuhan di semester yang kedua ini Tuhan, kami boleh lebih lagi ya Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Amin. Engkau, sehingga kami boleh mengalami penuaian Amin. lebih lagi ya Tuhan, baik penuaian berkat, penuaian Amin. jiwa-jiwa, penuaian buah roh, Ya. bahkan Amin. penuaian jasmani ya Amin. Tuhan. Amin. Kami akan alami ya Tuhan di Amin. semester yang kedua ini Bapak. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan hanya bagi nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Biar kiranya pembahasan kita pagi hari ini boleh menjadi berkat, dan Amin. jangan lupa untuk mengikuti tuntunan sepekan di hari-hari yang berikutnya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom.